وصحبه ومن إليه منشور. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, yang berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat terbesarnya kepada kita, yakni dimudahkannya kita untuk hadir meraih pahala 1000 rakaat salat sunnah. Sebaik-baik zikir kita, sebaik-baik penghormatan kita adalah ketika kita duduk di majelis ilmu, kita meraih pahala 1000 rakaat salat sunnah, dan kita memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita yang telah wafat. Ada orang tua yang telah wafat menangis, merintih, karena di kepalanya dipakaikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia terkagum-kagum, amal apakah ini? Ini adalah istighfar anakmu di alam dunia. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik istighfar kita adalah di majelis ilmu. Kesenangan kita bawa di majelis ilmu. Kesedihan kita, kegundahan kita bawa ke majelis ilmu. Pulang membawa ketentraman hati, pulang membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak manusia yang mendramatisir keadaannya, mendramatisir kesedihannya, mendramatisir kesusahannya. Kesusahan kita di alam dunia ini tidak lebih susah daripada kesusahan mereka yang sudah dipenjara di alam kubur. Kesusahan kita di alam dunia ini tidak lebih susah ketimbang kesusahan manusia penghuni neraka. Kesusahan manusia di alam dunia ini, kesusahan kita di alam dunia ini, keadaan yang menyedihkan kita di alam dunia ini, dalam keadaan kesedihan, dalam keadaan kegundahan, kita tetap menghadiri majelis ilmu akan menjadi kebanggaan kita di hari kiamat. Setiap ujian yang menimpa kita, kita sadari bahwa ujian ini datangnya dari Allah, dan kita kembali kepada Allah, merujuk kepada Allah, semakin rajin berzikir, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin membaca sholawat, Allah akan mudah membalik keadaan kita. Anil Imam Hasan Al-Bisri rahimahullah, dari Imam Hasan Al-Bisri rahimahullah, fi qawlihi ta'ala, beliau menerangkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal insana li rabbihi lakanud. Suratul Al-Adiyat ayat 6. Surat Al-Adiyat ayat ke-6. Yuzkar al-masa'ib wa yansan na'am. Waqala al-Imam Hasan Al-Bisri rahimahullahu ta'ala telah berkata,
pembesar ulama tabi'in di masanya, rahimah yang semoga dirahmatihu, itu Imam Hasan Al-Bisri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi qawlihi, di dalam dauhan Allah Subhanahu wa ta'ala, innal insana, sesungguhnya manusia, li rabbihi, kepada Tuhannya, lakanun, adalah lakanun. Qala al-Imam Hasan Al-Bisri menerangkan makna lakanun ini dalam surat Al-Adiyah ayat 6. Yadhkurul masa'ib wa yansana'an. Al-Imam Hasan Al-Bisri menerangkan makna lakanun adalah Yadhkurul masa'ib, yaitu selalu ingat beraneka ragam musibah, beraneka ragam ujian, wa yansana'ama, namun sering melupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu ada di kita. Sejuta kenikmatan Allah berikan kepada kita tidak tampak di pelupuk mata, namun musibah satu datang kepada kita teramat menyesakkan dada. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka jangan pernah kita mendramatisir ujian. Mendramatisir ujian apa? Kita resah, galau ketika diuji, tapi tidak galau ketika diberi nikmat oleh Allah. Padahal ujian, musibah adalah ujian, kenikmatan pun adalah ujian. Fir'aun diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kenikmatan itu ia tak menyadari, tidak diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya mengaku dirinya Tuhan. Qarun yang diberikan aneka ragam kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kekayaannya itu dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dilaknat oleh Allah. Abu Jahal dengan kekayaannya, dengan kegagahannya, karena kegagahannya ia tidak pakai untuk beriman kepada baginda Nabi, akhirnya melenyapkan, menghancurkan dirinya. Maka mari sama-sama kita banyak-banyak bersyukur. Ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita yang paling sayang kepada kita adalah anak-anak yang kenal majelis ilmu. Dipercayai atau tidak dipercayai, diyakini atau tidak diyakini, sesungguhnya anak yang sayang kepada orang tua adalah anak yang gemar hadir majelis ilmu. Oh, saat ini tidak terasa beda sama anak yang jadi penjabat, anak yang jadi pengusaha kaya raya. Karena apa? Karena kenikmatan membuai hawa nafsu. Sehingga banyak orang tua yang meremehkan anaknya yang gemar hadir majelis ilmu ketimbang anaknya yang senang memberikan uang setiap bulan, setiap hari. Sekaya apapun anak, kalau ia tidak hadir majelis ilmu, tidak bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua. Tapi anak yang hadir majelis ilmu, sebanyak apapun buruknya, sebanyak apapun dosanya, dia diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia diberi keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia diberi keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ta'ala. Ini kemuliaan, keberkahan dari Allah. Seperti contoh, mau kasih contoh. Ada hadis Nabi di dalam kitab Musnad Abu Dawud, hadis nomor 4008.
Dalam kitab Musnad Imam Abu Daud, hadis nomor 4084, baginda Nabi bersabda dari sahabat Jabir ibn Sulaim radhiyallahu anhu, "Wala tahkiranna syai'an minal ma'rufi." Pendek hadisnya. Ini dalam hadis lainnya, biasakan kalau guru baca hadis apalin tulis, biar kata nulisnya pakai tulisan bahasa Indonesia gitu. Dulu gue ya lagi belum lancar nulis bahasa, pakai bahasa Indonesia aja nulis. Itu orang yang hafal 41 hadis itu, 40 hadis ya, dia dapat jaminan dari baginda Nabi SAW. Makanya para ulama itu berlomba-lomba nulis hadis arba'in. Yang paling masyhur itu Arba'in Nawawi, Al-Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi, Al-Imam Nawawi, Masya Allah Taala. Apa di dalam kitab Musnad Imam Abu Daud, hadis nomor 4084, "Wala tahkiranna syai'an minal ma'ruf." Wala, janganlah sekali-kali syai'an, akan perkara minal ma'ruf. Maknanya apa? Janganlah sekali-kali tahkiran, hakir, meremehkan, syai'an perkara minal ma'rufi, daripada kebaikan. Sekecil apapun kebaikan, kalau menempel pada hal yang baik akan menjadi baik. Ini kecil kebaikannya. Kebaikannya kecil. Sinyal kita kecil. Cuma kita datengin tiang sinyal. Ikut gede gak sinyalnya? Ikut gede gak? Kita punya minyak wangi sisa sedikit, yang kita datengin tukang minyak wangi. Wanginya makin banyak gak? Makin banyak. Artinya apa? Jangan sekali-kali kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kita punya teman kalau ngaji tidur, datang ngaji tidur, datang ngaji tidur di pojokan tidur, datang pojokan tidur. Masih lebih baik ketimbang dia tidur tidak dalam keadaan ngaji, tidak dalam keadaan hadir majelis ilmu. Makanya lebih utama orang yang hadir majelis ilmu tapi dia tidur di majelis ilmu, datang tidur. Emang benar-benar lelah kan, ngantuk, capek, tidur. Biarin aja, yang penting dia hadir. Sama seperti si pendosa, dia tahu bahwa dirinya banyak dosa, tapi dia masih mau diarahin sama ulama saleh. Lebih utama ketimbang si pendosa yang sudah tak mau lagi diarahkan kepada ulama saleh. Karena apa? Karena makna penolakan ini sudah keluar daripada jalur iffah, jalur kesetiaan. Makanya para ulama ahli sidiki wal wafa, ahli pembenaran dan kesetiaan. Masya Allah tabaraka. Seperti itu. Al-Imam Hasan Al-Bisri rahimahullahu ta'ala menerangkan tadi Al-Quran surat apa? Al-Adiyah ayat 6. Innal insana lirabbih lakanud. Sungguhnya manusia itu amat lakanud kepada Tuhannya. Lakanud adalah selalu mengingat-ingat musibah, selalu mengingat-ingat ujian yang mendera dirinya dan sering melupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah sampai kita menjadi manusia yang lakanud. Ada seorang wali Allah
Syekh Al-Imam Al-Arif Billah Al-Kutub Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syekh Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh, seorang waliullah yang bergelar kutub di masanya, dan kewaliannya disaksikan oleh para wali-wali saat itu. Ada wali yang beliau mengetahui bahwa dirinya wali, ada wali yang beliau tidak tahu bahwa dirinya wali, seperti Syekh Balwas radhiyallahu anhu rahimahullah ta'ala wa rahmatullah. Syekh Balwas itu waliullah yang tahu kewaliannya adalah Syekh Al-Imam Saman Al-Madani. Syekh Imam Saman Al-Madani tahu ini seorang waliullah. Syekh Balwas rahimahullah. Ini Syekh Balwas ini hidupnya penuh dengan ujian. Semakin diuji, semakin beliau mendekati Allah dan semakin mewujudkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau itu dikasih ujian, bersyukur, alhamdulillah ya Allah, hari ini dapat ujian, alhamdulillah ya Allah. Kalau kita enggak, dikasih ujian di pabrik, dikasih ujian di sekolahan, dikasih ujian di rumah, mengeluh terus. Na'udzubillah. Keluhan itu bukan mengurangi ujian, justru menambah beban pikiran. Banyak kan orang yang stroke, kenapa? Karena dikasih ujian oleh Allah, dia mengeluh, ngedrop. Kayaknya kalau orang sakit, cara menghiburnya ajak tersenyum. Tersenyum. Jadi kita kalau jenguk orang sakit itu jangan lama-lama sunnahnya. Menjenguk sakit sampai 8 jam 4 jam. Nginep. Bagus sih kalau nginepin orang sakit, bagus. Masya Allah. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, satu waktu beliau didatangi oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikatur rahmah. Malaikatur rahmah. Masya Allah tabarakallah. Di dalam hal beliau, kalau berkata malaikat setelah kewafatan baginda Nabi, nggak ada malaikat yang turun kecuali para hamba-hamba Allah yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipilih pun bukan merasa, ketahuannya setelah wafat biasanya. Masya Allah. Itu didatangi oleh malaikat. Beliau adalah seorang wali Allah. Didatangi malaikat. Dalam riwayat yang lain didatangi bangsa jin muslim. Tapi banyak riwayat didatangi oleh malaikat. Beliau itu Al-Hasani Al-Fasi Al-Idrisi, pendiri Tarekat Idrisiyah di Maghrib, Maroko. Al-Fasi itu ketika itu dikatakan, ya Abdul Aziz Ad-Dabbagh, kau ini penghuni neraka. Beliau tersenyum dan mengatakan, meskipun aku ahli neraka, aku tetap beribadah kepada Allah, karena surga dan neraka bukan urusanku. Urusanku adalah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Urusanku adalah menyembah Allah. Tentangku diberi surga atau neraka, itu bukan urusanku, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai pun apabila Allah memberikan aku saat ini neraka, asal Allah ridho, aku mau masuk neraka. Masya Allah. Di dalam
Wahai Allah, kalau kau menguji hamba asal engkau yang menguji, alhamdulillah, hamba terima ujian darimu. Jarang. Jarang. Karena selama ini kita merasa banyak pahala, kita selama ini merasa taubat kita sudah diterima, terus kita tidak mau diuji oleh Allah. Ketika diuji kita malah mencela, mencaci ujian tersebut, sehingga ujian itu bukan malah lenyap, datang satu persatu menyelimuti. Na'udzubillah. Makanya ini dalam kitab Fawaidul Mukhtarah halaman 607 Sittamiyah wa Sab'ah berkata seorang wali Allah As-Sayyid Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan, "Idza khatara laka khatiru su' aw maksiatin farfa' ra'saka ila sama' wa qul ya Allah, ya Allah, ya Allah." Idza khatara laka khatru su' aw maksiatin farfa' ra'saka ila sama' wa qul ya Allah, ya Allah. Apabila kekhawatiran menyesakkan dadamu, apabila kekhawatiran akan ujian, akan musibah, farfa' ra'saka, angkat kepalamu ke langitnya Allah Subhanahu wa taala, ila sama', ke langitnya Allah, wa qul ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masya Allah tabarakallah. Maka sirnalah keadaan sulit disirnakan oleh Allah Sang Maha Pemilik dunia wal akhirah. Di saat ini yang membuat kita gundah apa? Adukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat kita khawatir apa? Adukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin yang diajarkan oleh guru amali, karena selama Buya belajar nggak ada murid yang hormat sama guru, yang patuh sama guru, yang nggak sukses hidupnya, nggak ada. Alhamdulillah. Selagi kita patuh nasihat arahan guru kita, kita nggak marah sama orang tua kita, Allah beri berkah. Jadi kalau dinasihatin diberi perhati, aman. Itu Imam Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, beliau mengatakan apa? Surga dan neraka bukan urusanku, meskipun aku ini penghuni neraka dan ada tanda di diriku ahli neraka. Kalau Allah ridho aku menjadi penghuni neraka, aku ridho masuk ke dalam neraka. Asal Allah ridho. Siapa yang mau masuk neraka? Kalau bukan keikhlasan cinta yang dalam, pengenalan, penghayatan diri kepada Allah. Masya Allah. Makanya baginda Nabi bilang, aku masuk surga ini bukan dengan amalku, melainkan dengan rahmat kasih sayang Allah. Masya Allah. Berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Besokannya itu datang lagi malaikat. Ya Syekh Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh, begitu besar keikhlasanmu kepada Allah. Saat ini aku melihat di wajahmu kau adalah ahli surga. Beliau tidak kagum, biasa aja. Biasa ya, kalau kita lihat malaikat datang ngomong kita ahli surga, bagaimana kira-kira? Bisa lompatan, kegirangan. Beliau tidak bergeser sedikit pun keadaan beliau, baik senang susah seperti itu. Kalau kita lagi senang kadang-kadang rajin ngaji, kadang-kadang enggak ya, itu lagi senang, apalagi susah udah kagak kenal majelis ini. Na'udzubillah, na'udzubillah dari. Tapi lagi senang hadir majelis ilmu, lagi susah demen hadir majelis ilmu, berarti kita nggak berubah. Emang kayak gitu mental kita, itu mental ahlul badar. Masya Allah tabarakallah. Kata malaikat gitu, aku tiada melihat di dirimu wajah ahli neraka, melainkan yang aku lihat adalah engkau wajah ahli surga. Asal Allah ridha, aku
aku ridha, ya Allah ridha, ya Allah ridha. Masya Allah tabaraka. Terus apa? Kata Asy-Syaikh Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh, kalau Allah ridho atas keikhlasan dan keyakinanku, lantas adakah yang membuat Allah murka? Ada. Kata malaikat, dahulu ketika usiamu 15 asar, ketika usiamu 15 tahun, dahulu ketika engkau usia 15 tahun ya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, ketika ibumu jalan mendekati tempat tidurmu, ibumu ingin menyuruh dirimu, tapi engkau mendengar namun kau pura-pura tertidur. Dari kepura-puraanmu itu Allah murka kepadamu. Menjerit Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh, mulai detik ini aku tidak mau membuat ibundaku di alam kuburnya bersedih. Mulai detik ini isi ceramah beliau isinya adalah tentang kasih sayang kepada orang tua dan guru. Masya Allah tabaraka. Yang punya orang tua bikin bangga orang tua kita, bikin bangga orang tua kita dengan kesungguhan kita hadir majelis ilmu, yang kerja rajinin kerjanya, yang sekolah rajinin sekolahnya, bikin bangga orang tua. Karena kalian bersyukur masih punya orang tua. Saat kalian rindu, kalian tinggal menatap wajah ibu kalian, bapak kalian. Bagi yang tidak punya orang tua, sudah wafat orang tua, banggakan orang tua kalian yang sudah wafat dengan amal ibadah kalian. Bawa Rasulullah ke rumah kalian, bawa Rasulullah ke pekerjaan kalian, ke tempat kerja kalian. Bawa Rasulullah dalam senyum dan tangisan kalian. Bawa Rasulullah di dalam hati kalian, sehingga mendatangkan keridhaan Allah, mendatangkan kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala. Jangan sampai kita punya kerjaan gak dibanggakan Rasulullah kerjaan kita. Jangan sampai kita punya handphone kita gak dibanggakan Rasulullah. Dibanggakan sih oleh manusia, tapi tidak dibanggakan oleh Rasulullah, percuma. Jangan sampai punya motor, tapi motor itu tidak dibanggakan oleh Rasulullah. Dibanggakan sih oleh orang-orang, motornya bagus, mewah, tapi tidak dibanggakan Rasulullah. Jadikan wajah kalian dibanggakan oleh Rasulullah. Jadikan mata kalian yang dibanggakan Rasulullah. Jadikan hati kalian yang dibanggakan Rasulullah. Allahumma ya Rabbi bijahi Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ajma' baini wa baini Sayyidina Muhammad ibn Abdullah fi dunya qabla al-akhirah. Ya Rabbi ya Rabbi. Allahumma wahai Allah bijahi Sayyidina Muhammad, dengan semulia-mulia pangkat keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Ajma' baini wa baina Sayyidina Muhammad, kumpulkan kami bersama baginda Nabi Muhammad fi dunya qabla al-akhirah, di alam dunia ini sebelum kami masuk ke negeri abadi akhirah. Ini adalah doa Syekh Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Allahumma ya Rabbi bijahi Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam
اجمع بيني وبين سيدنا محمد ابن عبد الله في الدنيا قبل الآخرة. اللهم يا ربي بجاه سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم اجمع بيني وبين سيدنا محمد ابن عبد الله في الدنيا قبل الآخرة. اللهم يا ربي بجاه سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم اجمع بيني وبين سيدنا محمد بن عبد الله في الدنيا قبل الآخرة. اللهم يا ربي بجاه سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اجمع بيني وبين سيدنا محمد بن عبد الله في الدنيا قبل الآخرة. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan pangkat keagungan baginda Nabi Muhammad putra Sayyid Abdullah, pertemukan aku dengan baginda Nabi di alam dunia ini sebelum di alam abadi akhirat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jadi jangan sampai ujian di alam dunia ini membuat kita melupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Syekh Al-Imam Ibn Hajim di dalam kitab Sifatus Saffah Sahifa Ithnain Mujallad Ithnain Sahifa 489 dalam kitab Sifatus Saffah jilid 2 halaman 489 berkata Syekh Imam Ibn Hazim, kalau orang ngaji itu disebut nama Imam Ibn Hazim, Masya Allah, masyhur nama beliau. Para wali-wali dunia akhirat mengenal beliau Imam Ibn Hazim. Bagi kita biasa aja, kayak kita diceritain tentang Habib Ali Kuitam biasa, karena kita nggak ngalamin. Kalau kita diceritain Sultanul Qulub Al-Habib Munzir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa, cinta banget kita, cinta banget, karena kita ngalamin. Jadi para wali Allah itu masyhur di masanya masing-masing, dan setiap masa ada para wali-wali Allah yang membawa keindahan cahaya Allah dengan metodenya masing-masing, dan tidak ada yang sama dan tiada ada yang serupa para wali-wali Allah itu. Setiap masa memiliki kemuliaan masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada wali yang melebihi sahabat Nabi Muhammad, dan tidak ada wali yang dapat mengungguli baginda Nabi Muhammad. Maka terus cintai baginda Nabi Muhammad. Imam Ibn Hazim rahimahullah, beliau mengatakan kull ni'mah ladagarabu min Allah azza wa jalla fahiya baliyat. Al-Imam Ibn Hazim menerangkan setiap nikmat yang tidak dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah, maka nikmat itu adalah bencana, dapat mengundang bencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kita punya motor kita nggak bisa buat bangga Rasul. Motor yang nggak bisa buat bangga Rasul, paling berat tuh motor dibawa ke pengajian, paling berat tuh motor dibawa ke masjid. Tapi paling enteng kalau dibawa nongkrong,
shopping, jalan-jalan, itu nggak berapa banyak motor kita parkirnya di tempat keburukan atau di tempat kebaikan. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah itu adalah bencana, bisa mendatangkan bencana di dunia akhirat. Kenapa tuh motor? Kalau enggak kita bisa buat bangga Rasul dengan motor kita, justru akan membuat bangga syaitan. Yang tadinya tuh motor bisa dibawa ke majelis, tapi dibawa ke tempat nongkrong. Jadi banyakkan ke tempat nongkrong. Itu gak dibanggain sama Rasulullah. Kerjaan yang gak dibanggain sama Rasulullah, setelah kerja lupa sama Allah, lupa sama jati diri. Uang yang tidak bisa membuat bangga Rasulullah adalah ketika uang tersebut lebih banyak kita pakai untuk menjauhi diri kita kepada Allah. Padahal in ahsantum li anfusikum. Kebaikan adalah sejatinya yang kau lakukan akan kembali pada dirimu. Mesti yakin ini. Karena banyak orang di akhir zaman ini ketika berbuat kebaikan dia pikir bermanfaat untuk orang lain, tapi dirinya tidak. Ini yang celaka pandangannya. Saya udah ngamal banyak, udah sering ngamal, berbuat kebaikan. Ucapan itu banyak menghapus amal dirinya sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dalam Al-Quran, Buya belum bahas banyak ya tafsir surat Al-Baqarah. Ya, mau tahu nggak tafsir yang paling panjang itu tafsir tentang apa? Tafsir tentang sedekah. Panjang lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala paparkan. Karena sifat manusia itu adalah bakhil. Dalam surat Al-Baqarah, kalau sholat enggak dipanjang lebarin. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Cari coba rakaat sholat ada berapa, rukunya kayak bagaimana. Enggak ketemu dalam Al-Quran, adanya dalam hadis. Apa maknanya? Maknanya memang manusia itu watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Harus sering-sering dielingkeun ke Gusti Allah. Harus sering-sering diingetin ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang paling mencintai kita kecuali amal baik kita. Makanya tuh motor pakai buat ngaji, tuh sepeda pakai buat ngaji, tuh duit pakai buat amal, tuh mata pakai buat to'at, tuh tangan pakai, kelingking, jempol, telunjuk, jari manis pakai buat to'at. Iya. Masya Allah. Handphone kita videonya paling banyak video ulama atau video maksiat. Searching YouTube banyaknya searching YouTube maksiat apa searching taklim ngaji gitu. Ketikan kita banyakkan chatting yang gak manfaat, apa yang manfaat ya kayak gitu. Jadi setiap nikmat yang tidak dapat mendekatkan diri kepada Allah, maka nikmat itu adalah bencana. Nikmat itu menjadi bencana. Kalau kita pakai motornya kita pakai buat hadir majelis ilmu, nganterinnya emak ke pasar, baba ke pasar, nganterin ke tempat-tempat baik, jadi pahala. Tapi kalau nggak dipakai buat hal baik, pasti ngarahinnya kepada hal yang buruk. Benar loh kejadian. Insyaallah. True. Nyata ada yang kayak gitu. Jadi kita kalau dinasihatin dengerin aja dah yang baik-baik. Dengerin aja amal berkah. Iya benar. Insyaallah.
ada ya murid nggak diajarin sama guru. Maksudnya Buya pernah ngomong waktu itu, Buya tuh kalau lagi banyak pikiran gitu manusiawi, pikiran dakwah kurang ini masih kurang itu terus tawasul kepada guru mulia, pada guru mulia Hajjah Muslimah Ibn Hafid Ibn Jalan Musa, guru-guru mulia lain sebagainya. Nah ini murid ngomong, Buya saya tiap habis sholat suruh bacain Fatihah terus buat Buya, buat guru mulia, buat terutama yang 4 tadi di belakang Buya, yang 4 dia bilang itu Masya Allah Tabarakallah, Allah mudahin urusan mereka. Padahal Buya nggak ngajar. Maksudnya Buya kan Buya selalu bilang, Buya tuh kalau sebelum baca sholawat atau baca istighfar itu Buya kirim Fatihah dulu ke guru. Kan ada orang diijazahin sholawat istighfar, udah langsung baca istighfar sholawat, langsung baca doa. Jadi istighfar sama sholawatnya istighfar sholawat tanpa etika namanya. Istighfar sholawat dengan etika itu hadarat ke baginda Nabi, ke sahabat, ke guru yang mengijazahkan. Jadi itu berkahnya ada. Soalnya ada orang yang udah puluhan tahun zikir, hobinya deprok, zikir tuh kuat. Kalau zikir kuat, main kuat-kuatan nama dia, kekuatan dia zikir. Tapi etika zikirnya tidak dipakai. La hasul alaih, nggak ada hasilnya pada diri. Tak ada perubahan dalam dirinya, tak ada peningkatan taat pada diri, peningkatan adab pada dirinya. Tapi ketika orang itu punya etika dalam zikir, ya, maka Allah beri berkah. Masya Allah Tabarakallah. Masya Allah. Seperti itu banyak. Jadi setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka nikmat itu adalah bencana, mengundang bencana dunia dan akhirat. Masya Allah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi Muhammad, badiru bi'amal fitnah ka qid'il lail مظلم يصبح رجل مؤمنا يمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيدين بعرض من الدنيا. Segeralah mengerjakan amal saleh sebelum datang musibah seperti potongan malam yang sangat pekat. Yaitu seorang yang pada pagi hari dalam keadaan iman, tapi sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari iman, pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya demi kepentingan dunianya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini banyak. Rela meninggalkan majelis ilmu, rela ninggalin sholat demi dunianya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Rela jauh dari ulama, padahal jarak dia dekat antara dia dengan majelis ilmu, tanpa adanya ujur. Rela mereka meninggalkan urusan agamanya demi kepentingan dunia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kayaknya tuh anak-anak tuh yang lagi duduk tuh bocah tuh udah ngaji duduk. Jadi dia beruntung tuh. Beruntung. Ini beruntung babanya, mamanya ntar dalam kuburnya suatu saat wafat. Karena anak yang dari kecil, ya Buya secara pribadi iri.
Iri pada mereka anak-anak udah dari kecil sering diajak-ajak hadir majelis ilmu. Iri. Sangat-sangat iri. Kenapa? Ya Allah, kalau Buya mau bisa kecil lagi, pengen kecil lagi, pengen digendong-gendong sama orang tua hadir majelis ilmu. Karena apa? Karena sirnya sangat banyak di anak kecil itu. Sir asrar minallahi ta'ala sangat banyak. Masya Allah tabaraka. Karena para wali-wali Allah terdahulu dari masih kecil diajak-ajak sama orang tuanya. Yang kelihatan sama mata aja, yang kelihatan sama mata tuh Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan bin Syekh Bakar bin Salim, Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Jindan bin Syekh Bakar bin Salim. Dari masih kecil diajak-ajak sama orang tuanya Habib Naufal. Sampai Buya mau ke sana itu, di antara lain adalah isyarat dari guru mulia. Karena apa? Karena tempat yang didatangi guru mulia itu berkah, berkah. Yaitu di Al-Fakhriyah di Kuitang, di pesantren Asy-Syifa wal Mahmudiyah Sumedang, di pesantren Bahasyim Kalimantan. Tempat-tempat yang didatangi guru mulia yang Buya lihat itu berkah semuanya, semuanya diberi berkah. Ya Rabb, mereka yang mengeluarkan miliaran rupiah untuk mendatangkan gurunya, ya, kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Buya kalau ada uang sampai miliaran mau undang guru mulia, Buya sewain pesawatnya semuanya. Masya Allah. Datengin ulama itu tidak hanya sebatas ucapan. Lihat Sultanul Guru, nggak pernah banyak omong, tapi apa? Tapi ketika gurunya mau datang paling sibuk. Tanya Ustadz kalau percaya masih hidup Munsif Majelis Rasulullah. Beliau yang paling sibuk kalau guru mulia mau datang. Sultanul Guru yang paling sibuk. Waduh, jemputnya pakai mobil apa? Mobil biasa, jangan pakai yang paling mewah. Masya Allah, tabarakallah. Jalan ke sana jangan capek, yang paling bagus. Jangan sampai beliau lelah. Sampai sebegitunya. Hanya beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Seperti itu. Jadi pengajian malam hari ini jangan sampai kita punya sifat lakanud. Apa itu lakanud? Apa lakanud? Baru ngaji tadi. Apa lakanud? Apa lakanud? Mengingat musibah, melupakan nikmat. Jangan kita punya sifat lakanud. Banyakin ingat nikmat Allah, lupain ujian yang datang dari Allah. Kita balik, biar Allah beri keberkahan. Ujian yang datang dari Allah nikmatin. Semua datangnya dari Allah ujian. Semua datangnya dari Allah. Itu seperti siapa? Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Wali ini. Ya dulunya seperti itu tadi. Dulunya seperti itu. Andaikan Allah ridho kepadaku kalau aku masuk neraka, aku ridho. Terserah Allah memasukkanku ke dalam neraka. Dalam, gak ada yang sanggup masukin ke neraka. Beliau terserah Allah. Terserah Allah. Kalau kita, maunya kita, benar gak? Mau kita begini, mestinya gini. Dan kalau berdoa kan seringnya maksa Allah. Sering gak kita doa maksa Allah? Kalau kita mau jujur, kita nih sering maksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau si maksa Allah ada DP-nya, maksa Allah nggak ada DP-nya. Paham DP-nya? Ini bahasa Buya aja. Baginda Nabi itu sebelum doa, beliau itu baca ayat Al-Quran ratusan ayat. Beliau sujud panjang sampai kaki beliau bengkak-bengkak.
Bahasa tafsiran tuh beliau bayar doanya dengan sujud yang panjang, dengan baca Al-Quran sampai kaki beliau bengkak. Kalau bahasa gampang dicerna, sebelum kita doa itu DP-in dulu. Itu bahasa yang gampang dicerna ya. Sebelum kita berdoa apa? Kita bayar dulu dengan zikir kita, dengan sholawat kita. Kita udah milih belanjaan di Alfa, duitnya nggak ada, bisa bawa pulang untuk belanjaan, bisa nggak? Kita udah milih satu keranjang, udah pede banget, pas antrian gak ada duitnya, ditunggu 6 jam tetap nggak ada duitnya, kira-kira bisa keluar nggak tuh barang? Nah kita kan kepedean, makanya yang diijazahin sama guru amalin ya. Buya yakin banget kalau kalian ngamalin gak ada yang hidupnya banyak keluhan. Istighfar 1000 kali, sholawat 1000 kali, 10 kali putaran tasbih istighfar, 10 kali putaran tambah 10 astagfirullah, 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 astagfirullah. Yang kedua sholawat, sholawatnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 1000 kali, 10 kali putaran tasbih. Allah beri berkah, baru ditutup doa. Buya bacanya bagaimana? Kan tadi di awal dikasih tahu, sebelum kita baca istighfar, baca Fatihah ke baginda Nabi, sahabat, guru-guru kita bacain Fatihah. Terutama yang mengijazahkan zikir itu siapa, bacain. Di situ doa. Tapi kita seringnya nggak istiqomah, mengandalkan usaha kita. Ada sesuatu yang gak bisa dirubah dengan usaha kecuali dengan doa. Ada, benar. Kisahnya, Buya udah cerita belum? Buya udah sering cerita. Buya ini 13 tahun gak dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dede bayi, tapi Allah Subhanahu Wa Taala beri. Dokter bilang gak bakal punya. Dokter A, B, bukan satu dokter. Udah lebih dari 5 dokter ahli, keluaran luar negeri, keluaran di dalam negeri ada, orang luar negeri ada. Apa kata Buya? Ya Allah ridha, ya Allah ridha, hamba ridha, terserahmu ya Allah. Kau beri adalah darimu, kau tidak beri adalah hakmu, karena engkau adalah Tuhan hamba. Asal kau ridha, hamba ridha, ya Allah ridha, ya Allah ridha. Tapi nggak sebatas itu, zikir, baca sholawat, istighfar, baca Al-Quran, banyak semua diamalin, akhirnya merubah ucapan manusia. Allah yang merubahnya. Wa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka datangkanlah keajaiban dari Allah. Ini pemimpin hebat banget. Ya, striker Ronaldo, hebat banget Ronaldo. Lionel Messi, Masya Allah. Kalau kata Bang Mat, Bambang Pamungkas, Persija, apa sih, Kemayoran, Meong Kemayoran, Macan, ada Bang Mat nggak? Ada nggak? Ada. Oh, iya. Apa sih jagoannya tuh? Cuma supporter tahu. Ini strikernya jago, main bola jago, suka bikin gol dia. Suka bikin, cuman ini kesebelasannya pada blee semuanya. Tahu blee, brekele semuanya. Kira-kira itu juga bisa ngegolin nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Kan jago Ronaldo, kan Lionel Messi jago. Kenapa? Kenapa? Karena enggak munasabah, karena enggak sportivitasnya nggak ada. Guru nih ngamalin apa ida ngamalin. Jadi gurunya hebatnya sendirian, muridnya pada brekele. Masya Allah, amalin dah. Ya, orang yang ngamalin tuh bener dikasih sama Allah keberkahan, kesuksesan dikasih dikasih keberkahan. Emang ente hidup mau begini-begini aja,
Gue mau nanya ente, emang ente itu mau begini-begini aja? Mau dong ada perubahan karir, perubahan usaha, kemajuan spiritual, kemajuan semuanya. Ketuk pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang udah 1000 istighfar, sholawat, taikin lagi jadi 2000. Iya loh, of true. Masya Allah, ini banyak. Itu aja. Masya Allah, Ustadz Khairan tuh ada Ustadz Khairan. Itu ada di kampungan Ustadz Khairan, namanya Ustadz Mustafa. Buya ngijazah ini nggak banyak, baca sholawat 1000, istiqomahin 1000. Kita kalau dapat isyarat datang ke Buya, datang. Naik lagi, jumlah, naik lagi. Karena tempat dia dengar, dengar. Ada lagi banyak. Ada Ustadz Abdurrahman, ada Ustadz Abdullah, ada Ustadz Abdullah, bukan Ustadz Abdullah sini ya, ada Ustadz Abdullah sini juga ada. Cuman yang mengamalkan, sungguh baca deh, banyak. Yang nggak aneh bisa jadi aneh. Ini ada jamaah kita, ada tiga-tiganya jamaah kita mencar semuanya. Mencar, ada yang di Palembang, ada yang di Kalimantan, di Medan, ada yang di Aceh. Ente amalin ini, udah amalin aja. Ya Bu ya, udah ente amalin aja. Ente amalin ini ya Bu ya. Sami'na wa ta'ana. Enggak ngomong ini begini apa benar begini apa benar. Amalin aja. Ini amalin benar. Lulus, dikasih lulus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar. Buya nggak pernah ngelihat ada murid yang benar-benar ta'zim, benar-benar sungguh-sungguh dengan hati. Kesetiaannya dengan hati, bukan hanya ucapan banyak, karena ucapan kadzibah, banyak kedustaan ucapan itu. Kalau udah hati, dari perilaku akan sami'na wa ta'ana. Ini ada kisah, ada seorang wali Allah namanya Al-Habib Al-Alim Al-Allama Al-Arif Billah Al-Habib Hasan bin Abdul bin Umar As-Satiri. Ini wali, pemimpin Rubat Tarim, kakaknya Sultanul Ilm Habib Salim As-Satiri. Ini wali, ahli kasyaf, ahli kasyaf. Habib Umar itu sering duduk di majelis beliau, ngaji sama beliau. Habib Umar bin Hafiz di Rubat Tarim Hadramut, sudah wafat beliau. Wali beliau, wali cuma lembut hatinya, kan ada wali Allah yang tegas tapi lembut. Ketika beliau dakwah di luar negeri, ada orang lagi maksiat. Ya Rabb, kama farihu fid dunya farihu fil akhirah. Wahai Allah, sebagaimana kau bahagiaan dia di dunia, beri bahagia di akhirat. Maksudnya beri dia hidayah. Jangan sampai pacaran gitu, maksiat ya Allah. Muridnya marah, guru nggak sopan di depan guru, jangan, doain aja. Masya Allah. Kalau ini yang lagi maksiat ini dilarang, itu kan negara orang, undang-undangnya juga beda undang-undang Timur Tengah sama undang-undang Eropa, Asia itu beda, paham? Jadi beliau mengambil sifat yang bijaksana. Itu Habib Hasan As-Satiri, masih sanad keguruan kita, masih ada silsilah keilmuan sampai beliau di Rubat tadi. Karena beliau pernah ta'lim sama Sultanul Ilm Al-Habib Salim As-Satiri ketika beliau datang ke Madinah Al-Munawwarah. Di halaqah beliau duduk pas di bawah kursi roda beliau. Masya Allah tabarakallah. Itu Habib Hasan As-Satiri itu beliau itu kalau mau sholat 1 jam sebelum sholat, kurang lebih 1 jam sebelum sholat, beliau masuk ruangan khusus
Yang mana ruangan khusus itu nggak ada yang boleh masuk kecuali beliau. Muridnya siapa, nggak ada yang boleh masuk kecuali beliau. Sebelumnya beliau bilang, kalau aku sudah masuk ke tempat ini, keluar jangan ada yang salaman. Mau tahu kenapa? Ketika beliau masuk ke tempat itu habis wudhu, beliau itu mengosongkan pikiran, mengenolkan pikiran beliau. Beliau nolkan lagi. Ibarat kilometer itu 6.000 meter dinolin lagi. Maksudnya ketika beliau jumpa manusia kan ngobrol sama manusia, mikirin ini, bagi ini. Tapi ketika beliau masuk ke ruangan itu, yang ada di otaknya adalah Allah. Jadi beliau menerangkan, ketika aku mau sholat, aku telah persiapkan diri 1 jam sebelum aku sholat untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa begitu? Apakah tidak berlebihan? Berlebihan mana kepada mereka yang ketika mau jumpa penjabat, sungguh-sungguh dalam ucapan, sungguh-sungguh dalam pakaian, merapikan pakaian, ucapan, cara ngomongnya, cara senyumnya dibuat-buat, cara gerak tubuhnya dibuat-buat. Oh iya Pak, tangannya sampai miring-miring gitu. Bagaimana ingin menjumpai Allah Sang Maha Pemilik dunia dan akhirat? Sudah punya persiapan apa kita? Mau sholat, udah sering siap-siap atau enggak? Itu sholat itu yang membuat pengaruh besar, itu kesiapan kita ketika menghadap Allah. Itu disebut inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar itu. Ya, sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sudahkah sholat kita mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar? Ternyata banyak yang tidak. Masih tetap nonton film haram, pacaran, maksiat. Karena apa? Karena sholatnya belum berpengaruh. Tapi kalau sholatnya sudah berpengaruh, sampailah ke hadrat Rabbul Alamin pahala sholatnya. Masya Allah, sampai sebegitu. Itu metode mereka, para wali-wali. Habib Hasan As-Sajid, Masya Allah tabaraka. Orang saleh, ahli ibadah, min awliyaillah. Seperti itu keadaan mereka. Maka ambil ilmu-ilmu yang tadi sudah diutarakan, dijelaskan tentang keyakinan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Habib Muhammad ibn Abdullah Al-Haddar waliyullah, gurunya beliau juga, mertuanya guru mulia, mertuanya Habib Umar bin Hafiz hafizahullah Ta'ala. Itu ketika beliau di detik-detik kewafatan beliau, ini mau wafat nih, bentar lagi mau wafat nih, itu saudaranya, murid-muridnya ngumpul, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maksudnya biar gurunya baca itu, ya. Disuruh beliau baca-baca la ilaha illallah Muhammad. Ente baca-baca la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ente pada baca la ilaha illallah. Ente jangan talkin anak nalkin sendiri la ilaha illallah. Masya Allah tabarakallah. Sampai sebegitunya para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Habib Hasan As-Sajid, beliau punya murid ahli khidmah, suka bantu-bantu, bersih-bersih, ahlul khidmahnya. Itu cinta benar sama gurunya, tapi bukan ucapan, hati sama khidmah. Itu banyak orang cinta cuma ngucap doang, tapi nggak ada khidmah, khidmah. Ini waktu gurunya wafat, Habib Hasan As-Sajid, beliau mengatakan, kan nggak tahu, baru sampai nih, ini muridnya baru sampai ahlul khidmah. Ainal habibi, di mana kekasihku? Ainal habibi, di mana kekasihku? Di mana guru mulia saya, kasih saya mana? Anak-anaknya Habib Hasan ya sedih, nangis. Ainal habibi, qad tuwfi, sudah wafat. Ya Allah, guruku telah wafat. Nangis, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wafat. Sampai sebegitu. Itu masyhur, kisah ini masyhur. Allah, semoga kita diberikan kecintaan yang kokoh kepada baginda Nabi Muhammad.
diarahkan oleh guru-guru kita sehingga dunia wal akhirah bersatu padu, dan sebelum kita pulang ke alam abadi akhir, semoga kita sudah berkunjung ke Makkah dan Madinah. Amin. Faqul jami'an ya Allah.